Aku merebut peringkat pertama SMA dari Song Xinyao. Hari pertama, hari kedua, ibunya datang membawa hasil tes DNA. Mau membawaku pulang ke rumah. Selamat datang kembali di rumah, Nona besar. Aku. Nianqi, bertahun-tahun ini kamu sudah banyak menderita di luar sana. Mulai sekarang, tinggalkan urusan sekolah, fokuslah jadi putri keluarga Song, ya? Hari aku mendengar percakapan Song Xinyao, Song Guangyao, dan ibu adalah ulang tahun kakek. Aku memperkirakan nilai ujian masuk. Kakek ingin Song Xinyao dan Lu Nianqi memeriksa nilai ujian masuk universitas di depan semua orang pada pesta ulang tahun. Siapapun nilainya lebih tinggi akan jadi penerus keluarga Song. Benar? Kakek tahu mendadak Lu Nianqi si kecil manis. Anak perempuan ibu hilang bertahun-tahun lalu, dia bawa pulang. Posisi pewaris seharusnya jadi milikku. Katanya Lu Nianqi belajar selalu bagus. Apa kamu gak khawatir? Itu sudah masa lalu. Setahun ini, ibu yang bawa Lu Nianqi pulang ke rumah. Udah buat dia buang waktu sekolahnya dengan gaya hidup mewah. Anak manis yang paling bawah di kelas. Mau lawan aku pewaris pakai apa? Lu Nianqi lama di luar rumah, ngalami banyak kesulitan. Dia ingin kasih sayang ibu, kamu tahu itu. Asal Pak Gu lambaikan jari saja. Dia pasti langsung seperti anjing kecil, dimainkan sampai bingung. Sekarang mungkin Lu Nianqi masih tenggelam dalam mimpi indah jadi pewaris sejati keluarga Song. Belum bangun tuh. Bu, bikin nilai Lu Nianqi jatuh itu belum cukup. Hari ini harus diusir dari rumah. Balik ke desa asalnya itu. Xinyao. Lu Nianqi udah gak lagi ancam posisi kamu sebagai pewaris. Kenapa masih perlu? Siapa suruh dia melawan aku? Aku ingin melihat dia kehilangan segalanya. Mar besar hila kaya kerang hila. Kehilangan segalanya? Song Xinyao, aku harus berterima kasih. Kamu dan ibu berakting menutup kesenjangan hidupku selama 18 tahun. Mengisi kekurangan cinta seorang ibu dalam hidupku yang suram. Aku sangat bahagia selama ini. Tapi, untuk merebut posisi pewaris keluarga Song, dengan perangkap kasih sayang ibu, kamu mencoba menjerumuskanku. Posisi pewaris keluarga Song milikku. Takut, kali ini salah perhitungan. Selamat kepada Lu Nianqi. Kali ini, kamu kembali meraih peringkat nomor 1 di seluruh sekolah. Lu Nianqi benar-benar luar biasa. Aku terlahir untuk belajar dan ujian soal olimpiade yang sulit. Saat usia 7 tahun aku sudah bisa menjawabnya. Di usia 13 aku menyelesaikan materi SMA. Setiap ujian, juara kedua tak bisa melihat bayanganku. Semangatku, kepercayaan diriku mulai terkikis sedikit demi sedikit. Keluarga yang membeliku tetap dipenuhi oleh perjudian. Dan kekerasan dalam rumah tangga. APA yang kau sembunyikan? Lanjutkan. Tahan 6 bulan lagi, aku bisa kabur dari sini selamanya. Harusnya datang 3 tahun lalu. Ibu kandung yang mengaku. Aku tak mau urusan denganmu. Tapi tiba-tiba saja muncul. Antican. Kalian siapa? Masuk ke rumahku mau apa? Nianqi, maafkan ibu ya. Mama terlambat datang. Selama ini kamu pasti sangat menderita. Ayo pergi. Ikut pulang sama mama. Ikut pulang sama mama. Grup Gu sudah 3 tahun lalu melakukan tes DNA dengan saya. Saya tahu ini adalah rencana lama untuk pertemuan ibu dan anak. Tapi, apa bedanya? Hidup saya selama 18 tahun suram. Butuh seseorang menarik saya keluar dari lumpur. Namun, rasa sakit melahirkan selama 10 bulan kehamilan pun tidak membuat Gu Minglan memberi saya kesempatan untuk bertemu sebagai ibu dan anak, tapi Song Xinyao justru mendorong dia ke arah saya. Jadi, meski awal dari kasih ibu ini tidak sepenuhnya murni, saya tetap menerimanya dengan senang hati.
Bu. Saat memeluk ibu, aku bisa merasakan jelas. Detak jantungnya cepat dan tubuhnya gemetar ditahan keras. Dari saat itu aku tahu. Putri kandung keluarga Song akhirnya akan pulang. Setelah itu, aku dengan senang hati menerima setiap kasih sayang ibu yang palsu tapi hangat. Wah, aku suka sekali. Terima kasih, Bu. Selamat ulang tahun, Nianci. Karena aku tahu semua ini adalah balasan Song Xinyao atas aku merebut peringkat 1 darinya dan membuatku mundur belajar. Selamat ulang tahun, Nona Besar. Terima kasih, Bu. Tapi tidak menyangka tujuan sebenarnya dari Song Xinyao. Tidak menyangka pikiranku melampaui bayanganku. Bu, aku tidak peduli, pokoknya. Tahun ini, Kamu harus menurunkan nilai akademik Lu Nianqi agar aku bisa mengalahkannya di ujian masuk universitas dan menjadi pewaris keluarga Song. Pewaris keluarga Song. kakekmu mendapat info Lu Nianqi adalah putriku yang hilang dan bersikeras membawanya kembali ke keluarga. Kalian bahkan disuruh menggunakan nilai ujian untuk bersaing menjadi pewaris keluarga Song. Mana mungkin ibu akan membawa dia kembali? Bu, Tenang saja. Ibu, selama merahasiakan ini dari Lu Nianqi Tentang pewaris keluarga. dan membuat nilai belajarnya menurun, posisi pewaris keluarga Song hanya akan jadi milikmu. Aku tahu, ibu memang yang terbaik untukku. Saat itu aku tahu Song Xinyao adalah anak angkat ibu dan semua yang mereka lakukan untuk menyingkirkan diriku. Pewaris cadangan yang tidak tahu apa-apa tidak menyadari telah sepenuhnya tersingkir. Pak Gu, Anda sudah menemukan putri Anda. Selamat ya, kenapa tidak mengajak kami semua untuk bertemu dengannya? Nyongsi. Nianqi, bisakah kamu jangan menulis soal-soal tidak berguna di acara penting seperti ini? Lalu, apa yang harus aku lakukan? Ibu berharap kamu lebih sering bergaul dengan tuan muda dan nona sebaya, bermain dan santai. Jangan hanya menjadi mesin yang tahu belajar saja. Inilah yang kamu inginkan. Nyongsi. Mama juga demi kebaikanmu. Kamu janji sama aku. Jangan belajar lagi. Nikmatilah hidup. Kini aku melihat di balik penampilan palsu ibu itu. Gigi taring menyeramkan. Tapi Song Xinyao tidak tahu, aku ingin tidak hanya posisi pewaris, tapi juga posisi ini. Orang yang paling mencintai. Berani mencintai sebelumnya. Baik. Masuk pesta, aku langsung kenali bajingan ini. Tuan muda kaya yang genit, semua orang memanggilnya Tuan Bai. Maaf. Aku bantu bersihkan sebentar. Kakiku juga basah.
di sini. Apa yang kalian lakukan? Bajangong. Nianci, ikut aku pergi. Si bayi itu bajingan. Kamu bodoh. Kenapa tidak menghindar? Karena hari ini ulang tahun Mama. Keluarga Bai punya kontrak penting bagi kita. Aku ingin kontrak itu sebagai hadiah ulang tahun untukmu. Apa? Nancy. Kamu bilang kamu menandatangani kontrak itu. Semua demi Mama. Xinyao, hari ini ulang tahun ibu. Kamu mau kemana? Selamat ulang tahun. Malam ini aku ada janji sama teman-teman, jadi nggak pulang. Xinyao, kue ulang tahun ibu sudah dibeli. Beberapa tahun, kamu nggak temani aku di ulang tahunku. Lihat, bisa nggak? Aku kan sudah bilang, malam ini aku ada urusan. Anak bodoh. Song Sinyao, kamu ingin ambil semuanya yang seharusnya jadi milikku lewat tangan ibu? Kalau begitu aku hanya bisa membuatmu kehilangan segalanya. 3 kali ujian, Kita juara studi. semua berkat Song Sinyao. Mari beri selamat padanya. Kak Sinyao juara 1, nilainya. Lebih tinggi 30 poin dari juara kedua. Bisa jadi dia juga jadi juara kota. Lu Nianci, apa yang terjadi kamu? Akhir-akhir ini sering bolos dan izin. Nilaimu bahkan di peringkat Masih mau masuk universitas atau tidak? guru. Belakangan ini Lu Nianci diakui oleh ibu kaya raya. Sekarang sibuk buka perusahaan dan warisi harta keluarga. Dari mana kamu tahu aku akan segera mewarisi keluarga Song? Ini buat kamu. Bu, kenapa hari ini kelihatan senang banget? Hari ini perusahaan dapat kontrak besar. Ayo, Bu traktir kamu untuk merayakan. Nggak ada perusahaan, nggak ada upacara kontrak. Perayaan ini cuma alasan. Dia berhasil menjebakku dan anak angkatnya jadi juara simulasi ujian di sekolah. Aku gagal lagi. Nggak mau pergi. Saat aku menangkap rasa bersalah di matanya, aku sadar untuk membuat hatinya sepenuhnya condong ke pihakku. Masih butuh taruhan yang cukup berat. Ayo pergi. Pergi. Nancy. Bangun, Nianci. Cepat, cepat panggil ambulans. Bu, Kamu sudah bangun? Ayo. Pelong-pelong. Ibu, kamu nggak apa-apa kan? Kamu sendiri begini, masih khawatir sama ibu. Kamu ini, anak bodoh, kenapa nggak tahu melindungi diri sendiri? kalau aku menghindar,
Yang terluka pasti kamu. Bu. Kamu adalah orang yang paling dekat denganku di dunia ini. Bu, kenapa? Bu, nggak apa-apa. Bu mau ke toilet sebentar. Dari sudut pandang ekonomi risiko tinggi biasanya berarti pengembalian tinggi juga. Aku sudah menyuap sopir dan merancang dengan hati-hati kecelakaan mobil yang tidak sengaja ini. Ibuku langsung dengan murah hati memberikan aku Mobil sport super yang bahkan jadi impian besar Song Xinyao. Wah, suka nggak? suka. Terima kasih, MA. Mungkin aku dan ibu belum sadar perasaannya padaku perlahan berubah. Perubahan halus ini, di luar rencana, dirasakan tajam oleh Song Xinyao hingga ia mencium adanya bahaya. Oke, aku mengerti. Maaf ya, Nianci, MA masih ada rapat lagi. Kamu coba naik ke atas, yuk. Ini kunci mobilnya. Emma pergi dulu ya. Bu. Lunyansia. Setiap hari kamu pura-pura drama minta simpati, pura-pura minta uang. Kamu nggak capek? Selama 18 tahun, nggak pernah menikmati rasa dicintai. Sekarang aku mau nikmati. Lagi pula, kalau aku nggak fokus menikmati hidup, mau aku fokus kemana? Ujian masuk Universitas Nasional? Kalau begitu, aku harus bilang, nikmati baik-baik. Waktu yang tersisa ini, aku jamin, kamu sebentar lagi nggak bisa ketawa lagi. Pada saat itu, nggak bisa ketawa. Belum tentu itu kamu. Hari ini itu pesta ulang tahun kakek. Hari pengumuman hasil ujian masuk Juga adalah Song Xinyao. Membuat aku tidak bisa tersenyum. Bu, saya perkirakan nilai ujian masuk universitas lebih baik dari perkiraan. Posisi pewaris seharusnya sudah pasti milikku. Bu, Lu Nianci itu orang jahat. Belakangan ini dia jadi sombong. Nanti kalau dia datang, kamu harus bantu aku mengajarnya pelajaran. Lihat saja nanti. Apa maksudnya lihat saja nanti? Apa maksudmu, MA? Pesta, kecelakaan mobil. Posisiku di hati ibu sudah sangat dominan. Saat dia diam-diam bertemu atau mengirim pesan ke Song Xinyao, aku selalu menanggap secara perlahan, jejak Song Xinyao di kehidupan ibu mulai memudar. Hingga akhirnya jejak nyaris terhapus. Bahkan ibu lupa ada anak angkat dalam hidupnya. MA, dulu waktu Lu Nianci masih di sini. Kamu berpura-pura jadi ibu penuh kasih, anak berbakti, bisa dimaklumi. Tapi dia sudah pergi. Kamu menganggap gadis desa itu seperti anak kandungmu sendiri, ya? Seperti anak kandungmu sendiri? Bukannya ini semua rencanamu sendiri? Kalau setiap kali Aku tidak memperlakukannya seperti anak kandung sendiri. Menurutmu, kenapa dia mau berhenti sekolah? Dari mana asal semua juara pertamamu itu? Sudah baik banget sama dia, tapi dia masih gak puas, iya kan? Si Caron. Sekarang posisi pewaris hampir di tangan, kamu malah menyerang. Ngomel aku kurang perhatian sama kamu.
Apa kamu pernah memikirkan perasaan aku sebagai ibu? Bu, jangan marah. Lihat deh. Ini, aku khusus beli hadiah ini buat kamu. Ini, aku sengaja minta orang pakai serbak bangga tulip buat gelang ukir khusus ini. Ibu, aku pasanginnya. Ibu paling suka warna merah, paling gak suka biru. Bunga favorit Mawar, tapi alergi serbuk tulip. Dulu tangannya pernah terbakar, ada bekas luka, makanya nggak pernah pakai gelang di depan orang. Bu, coba lihat, suka nggak? Biru. Gelang serbuk bunga tulip. Song Xinyao ya. Setiap hal, kamu tepat kena masalahnya. Sudah setahun menemani bermain drama. Aku juga cukup banyak belajar. Sekarang, giliran aku naik panggung. 3, 2, Nyongsi, Bu. Kenapa dia di sini? Bu nggak bilang ke kamu ya. Aku juga anaknya. Apa? Nyongsi. Sinyal sebenarnya hari ini selain Pesta ulang tahun kakek, pengumuman hasil ujian masuk univ, kakek sudah bilang, tahun ini, siapa nilai lebih tinggi? Dia yang akan jadi pewaris. Pemalas, datang ke sini. Mau mempermalukan diri sendiri, ya? Jadi, kalian bawa aku pulang. Sembunyikan pewaris ini dariku, biar aku gagal sekolah. Dan kasih tempat itu ke anak angkatmu, ya? Nyongsi. Tapi tahun ini, perasaan yang mama berikan padamu itu sungguh-sungguh. Tidak. Sepanjang tahun ini, kamu seperti orang bodoh, dipermainkan habis-habisan. Masih bermimpi jadi bagian dari keluarga Song. Nilai perkiraan Xin Yao lebih dari 600. Kamu mau bersaing dengan apa? Sebelum Tuan Besar datang, lebih baik cepat pergi. Daripada mempermalukan diri sendiri. Belum pergi juga? Kamu nggak belajar tahun ini. Nanti kita cek nilainya. Cek keluar, 0 besar. Kamu pasti jadi bahan ketawaan. Benar banget. Di acara Tuan Besar, jangan ada lelucon seperti itu. Tuan Besar, Marah besar sampai jatuh sakit. Kamu bisa tanggung jawab? Nyongsi. Maaf ya, soal yang dulu, ibu belum sempat jelasin ke kamu dengan jelas. Noci, ibu akan menebus semuanya. Tapi sekarang kamu sebaiknya menghindar dulu ya. Ibu sudah suruh kamu pergi. kenapa kamu yakin? Kamu. Pasti lebih tinggi dari aku. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Aku tidak percaya. Setahun ini kamu mengabaikan pelajaran. Setiap kali ujian simulat, selalu di posisi terbawah, tapi aku prediksi nilai ujian lebih dari 600. Kamu itu cuma pecundang tukang. Mau dibandingkan dengan apa? Kita lihat nanti. Tuan Song sudah datang. Tuan Song tiba. Tuan Song sudah sampai. Tuan Song. Kabarnya ada perjamuan ulang tahun dan pengumuman penerus. Apakah benar begitu? Benar sekali. Para tamu sekalian, teman-teman media, senang sekali kalian semua hari ini menghadiri pesta ulang tahun saya. Terima kasih semuanya. Pak Song, Anda menggunakan nilai ujian nasional untuk menentukan pewaris grup Song. Apa benar begitu? Benar sekali. Apa itu benar? Menggunakan nilai ujian nasional untuk... Memang berita besar ya? Iya betul. Penerus masa depan keluarga Song harus memiliki gen dan kualitas terbaik. Selanjutnya,
Kejo cucu perempuan saya akan naik panggung satu persatu untuk memeriksa nilai. Nilai akan muncul di layar besar di belakang saya. Disiarkan langsung ke seluruh jaringan. Benarkah? Kedengarannya cukup bagus. Iya, memang bagus. Melalui siaran langsung terbuk, cukup adil juga. Dengar-dengar, dalam 3 perakiraan ujian masuk universitas, Song 3 kali berturut-turut peringkat pertama sepertinya kali ini pewarisnya pasti dia, kan? Benar. Pasti Song Xinyao. Baiklah, berikut undang 2 putri keluarga Song. Naik panggung untuk melihat hasilnya. Camus. Bukankah Tuan? Punya 1 cucu perempuan? Kenapa hari ini ada 1 lagi? Kudengar putri kandung yang hilang lama lalu. Tapi nilainya tidak bagus. 3 kali tes selalu di urutan terakhir. Oh, begitu rupanya. Aku curiga dia tetap di urutan terakhir. Sepertinya pewarisnya akan jadi Song Xinyao. Betul sekali. Ada apa ini? PAK Song. Sejak Putri Nianqi kembali, gaya hidupnya boros, nilainya juga turun drastis. Bagaimana kalau? Untuk sekarang kita jangan kasih tahu nilainya dulu. Tidak perlu. Apapun nilai Nianqi, dia tetap cucu saya, Song Wanian. Gadis ini dibandingkan dengan Xinyao masih kurang dewasa. Cek, biarkan aku mencoba dulu. Wah, tinggi sekali. 680. 680. Hebat banget. Aku gak salah lihat kan? Ternyata benar 680. Lebih tinggi 10 poin dari juara kota tahun lalu. Pewaris keluarga Song. Pasti Xinyao. Betul sekali. Lunian Siai. Giliranmu sekarang. Nyongsi, tahun ini nilaimu turun drastis. Sudahlah, Ibu setuju. Xinyao punya. Kamu pasti juga akan punya. Ibu tidak mau membiarkan kamu. Bu, kamu biarkan dia periksa. Kuma malu di seluruh internet. Biar dia pulang ke desa kecilnya dengan malu. Jangan lihat aku seperti itu. Posisi ahli waris hanya bisa untuk orang seperti aku yang punya gen berkualitas. Dan kamu? Cuma seseorang diberi manis. Langsung terpuruk jadi sampah. Sudahlah. Takutnya nanti lihat nilai kamu yang menyedihkan itu. Nangis pun gak ada tempat. Benarkah? Nilai penuh, ya ampun. Kok bisa sih? Nggak mungkin. Juara nilai sempurna. Nilai sempurna di ujian. Sudah 7-8 tahun tidak ada nilai penuh. Keluarga Song melahirkan juara seperti ini, besok kabar pasti tersebar. Sam keluarga Song. Pasti akan melesat naik. 750 poin. Benar. Bagus sekali. Juara nilai sempurna. Ini juara nilai sempurna pertama dari keluarga Song, memberi kebanggaan pada orang tua. Tidak mungkin. Akhir-akhir ini, kamu selalu ikut pesta atau jalan-jalan di mall. Kapan belajar? 750 poin. Masih perlu belajar? Tidak. Tidak benar. Nilaimu pasti ada masalah. Seseorang yang fokus makan, minum, dan bersenang-senang, bagaimana dapat nilai bagus? Xinyao, kenapa bilang begitu ke kakakmu? Kakakmu bisa dapat nilai setinggi ini. Kamu seharusnya senang untuk kakakmu.
Benar, sejak Lu Nianqi kembali ke keluarga Song, hidupnya penuh kemewahan. Bagaimana bisa dapat nilai setinggi ini? Menurutku harus cek ulang nilainya. Cek ulang nilai, cek ulang nilai. Cukup. Pergi. Kalau gak percaya cucuku bisa dapat nilai setinggi ini. Coba periksa, lihat apakah sistem penilaian ada masalah apa enggak. Lu Nianqi, aku mau lihat gimana kamu dibuktikan palsu. Gak perlu diperiksa lagi. Siapa itu? Ada apa ini? Siapa dia? Gak tahu. Atas nama Institut Pendidikan Negeri Longguo, selamat kepada Lu Nianqi karena jadi juara ujian. Juara ujian nasional. Ini benar-benar terjadi. Hebat banget, ya. Kepala Institut Pendidikan. Bahkan datang secara langsung. Tak disangka, Lu Nianqi yang dulu dirawat seadanya oleh keluarga Song ternyata benar-benar jadi juara dengan nilai sempurna. Lau Song, kamu benar-benar punya cucu yang luar biasa. 750 poin. Bakat gemilang seperti ini jarang sekali terjadi dalam sejarah negara Long. Terima kasih. Karena itu, saya sengaja mewakili Institut Pendidikan Negara Long untuk memberikan plakat juara kepada keluarga Song. Merayakan untuk teman Lu. Apa ini? Nama di papan emas. Luar biasa sekali. Tuan Lu, barangnya sudah kami antar. Kami tidak akan lama-lama di sini. Memang benar, dia anakku. Dapat nilai 750. Tidak mungkin. Aku mengerti sekarang. Dia pasti curang. Kalau enggak, Dapat nilai 750. Bu, tolong bilang ke kakek. Lu Nianqi pasti yontek. Dapat nilai bagus langsung dibilang nggak nyangka, Song Xinyao kayak gitu. Serius nggak suka lihat orang lain berhasil. Bu, aku juga anak ibu. Selama ini kita bareng, kan? Ibu nggak tahu aku orang kayak gimana? Bu, tolong bilang ke kakek. Selama ini aku belajar mati-matian. Aku cuma dapat 680 poin. Bagaimana mungkin dia lebih tinggi dariku? Dia pasti curang. Menggunakan cara yang tidak jujur. Bu, kenapa masih ragu? Aku kan satu-satunya anakmu, Bu. Sudah cukup. Ini. Kamu kenapa tiba-tiba marah-marah? Nyosi. Kenapa dia nggak boleh dapat nilai lebih tinggi darimu? Bu. Kamu pukul aku. Xinyao, Bu tidak sengaja. Sudah, selesai. Sekarang, pemenang kompetisi nilai sudah ada. Aku resmi mengumumkan. Penerus keluarga Song adalah Lu Nianqi. Bagus sekali. hebat banget. Bu, nggak peduli. Mau pukul aku juga. Atau marahi aku. Sekarang Lu Nianqi bakal jadi pewaris keluarga Song. Gak mungkin kan? Ibu tega lihat aku gak punya apa-apa? Tidak. Lu Nianqi gak boleh jadi pewaris. Kok bisa begini? Malu-maluin banget. Bu, apa ibu gak mau lihat anak kandung ibu yang jadi pewaris keluarga Song? Barusan ibu juga bilang, nilai aku gak ada masalah sama sekali. Nianse. Bukan soal nilai. Tapi, kamu masih terlalu muda. Baru masuk keluarga Song, sudah harus menanggung beban ini. Rasa bebanmu terlalu berat. Bagaimana bisa? Anak kandung jadi juara dan mewarisi keluarga Song. Tapi ibunya malah menggelanji. Iya, benar. Masa anak angkat bisa lebih penting daripada anak kandung?
MA, sebelumnya Anda membawa saya menemui banyak mitra kerja keluarga Song. Bukankah itu semua untuk mempersiapkan mewarisi keluarga Song? Bu, Ini kejadian kapan? kenapa aku gak tahu? Xinyao, jangan dengarkan Nianzi bicara sembarangan. Nianzi, tolonglah maafkan ibu. Asal melepaskan posisi pewaris keluarga Song, apapun yang kamu mau akan ibu berikan. Uang, mobil, rumah, semua yang kamu inginkan ibu berikan. Tapi kalau bilang, gak mau yang lain. Aku cuma mau posisi pewaris keluarga Song. Aku mau posisi pewaris keluarga Song. Ada apa ini? Ini bukan perkara sederhana. Mau jadi pewaris ya? Ibu, Ibu mau bawa dia ikut pesta. Perkenalkan dia ke partner keluarga Song. Bagus. Ternyata dari awal ibu sudah melatih dia jadi pewaris, kan? Baiklah. Dia itu anak kandung ibu, sedangkan aku cuma anak angkat. Apa hakku? bersaing untuk jadi pewaris. Aku pergi, aku nggak pantas. Xinyao, bukan itu maksud mama. Nianzi, Mama minta tolong kamu, ya? Mama, kok ngomong gitu? Dia, Song Xinyao anak mama, aku apa? Atau jangan-jangan, mama emang gak pernah mau ngakuin aku sebagai anak mama. Yang nilai tinggi warisin keluarga Song, itu keputusan kakek. Kalau tidak bicara kemampuan, apa harus seperti orang mengandalkan kasihan untuk keluarga Song? itukah yang namanya adil? Sudah cukup. Apa yang dikatakan Nianzi benar. Minglon, kamu dan Xin Yao. Kalau ada ketidakpuasan, kalian bisa bicara langsung denganku. Tapi hari ini, Nianzi adalah pewaris keluarga Song. Ayah, tapi, Tidak perlu bicara lagi. Lu Nianzi, Kamu pikir kamu sudah menang? Kalau bukan, apalagi? Saya umumkan bahwa pewaris keluarga Song kali ini adalah Lu Nianzi. Saya tidak setuju. Ayah, Kami sangat tidak setuju. Anda memberikan pewarisan seluruh keluarga Song pada orang luar. Song Xinyao, kamu punya cara lebih pintar? Ini rencana cadanganmu? Memanggil pamanku yang tak tahu? Memanggil aku, paman ketiga, dan keluarga kakek, Lu Nianzi anak liar tinggal di desa. gadis tanpa sopan santun. Siapa tahu dia kena kebiasaan buruk dari orang-orang desa. Bagaimana Anda bisa tenang biarkan orang seperti itu mewarisi keluarga Song? Gimana, kalau biarkan cucu saya yang selalu juara, saya yang mewarisi keluarga Song, apa mungkin? Kalian gak becus, yang cocok? Kalau ada satu aja dari kalian yang bisa diandalkan. Saya nggak akan. Menghapus kalian dari daftar pewaris. Hak waris keluarga Song akan diberikan pada yang nilainya tertinggi. Itu sudah aturan, tak perlu ada lagi yang dibahas. Soal warisan sebesar ini, Anda nggak diskusi sama kami? Oke, nggak apa-apa. Tapi Anda nggak bisa. Asal pilih orang untuk jadi pewaris. Siapa tahu niat dia balik ke keluarga Song. Dia ngincar harta keluarga Song. Kalau dia kabur bawa semua uang kita, gimana? Bagaimana ini? Benar, aku tak akan membiarkan keluarga Song jatuh ke tangan orang. Tidak bisa. Aku tidak setuju. Pak Tua, Xinyao juga cucumu. Kami lebih rela Anda memberikan hak waris ke Xinyao. Daripada memberikannya kepada gadis baru kembali ke keluarga Song beberapa hari. Ayah, kakak ipar benar. Kami mendukung Xinyao sebagai penerus. Lu Nianzi itu tidak cocok. Benar, untuk Xinyao. Iya, Xinyao yang paling cocok. Baiklah, Kenapa nilai tinggiku tidak dihargai, tapi Song Xinyao jadi penerus keluarga? Kenapa? Karena aku sudah lama tinggal di keluarga Song. Semua orang mengakui kepribadianku. Lu Nianzi, kamu yang serakah, kenapa bisa jadi penerus keluarga Song? Kalau tidak salah, dalam waktu 1 bulan saja, kamu habiskan ratusan juta milik ibu, kan? Ratusan juta. Baru kembali ke keluarga Song, kamu sudah boros. Bagaimana ke depannya? Jadi, nilai itu tidak penting, yang utama adalah kepribadian dan kemampuan. Nianzi. Ibu tahu, beberapa tahun ini kamu sudah banyak menderita di luar sana. Jadi, ibu ingin menebusnya. Tapi, kamu juga jangan terlalu boros ya. Makanya, beberapa orang meski nilainya bagus dan hebat, apa gunanya? Akhirnya tetap saja jadi orang yang gak berguna.
Menyerahkan keluarga Song ke tangan orang seperti itu, cepat atau lambat pasti hancur. Kenapa aku jadi boros seperti ini, Bu? Kamu pasti lebih tahu. Aku jadi begini, bukannya memang sesuai keinginanmu? Nancy, maksud kamu apa? Maksudmu, kamu nggak ada kendali dalam menghabiskan kehidupan mewahmu. Semua salahku ya. Regrette. Selama ini, aku kasih pakaian terbaik untukmu. Itu cuma untuk menebusnya. Menebus cinta ibu yang kurang selama lebih dari 10 tahun. Apa aku salah melakukan itu? Lunyan Xie. Ini membuat ibu menanggung beban berat. Hasil bagus tapi untuk apa, kalau sikap buruk? Kamu masih belum belajar. Nyensiai, NAK. Kakek akui. Kakek tidak bisa menemukanmu tepat waktu, sehingga kamu menderita di luar. Tapi, kakek tidak ingin. Kamu tidak bertanggung jawab dan takut menghadapi konsekuensi. Ayo, minta maaf pada ibumu. Kakek. Aku tidak salah. Bajingan, salah tapi nggak mau ngaku. Masih ngelak juga? Apa kamu cuma mau enak sendiri? Atau ibumu maksa? Benar. Dulu, saat Bugu tahu kabarmu. Hari itu juga dia langsung rapikan kamar dan jemput kamu sendiri. Tapi nggak nyangka, malah bawa pulang kamu, si pengkhianat. Aku udah lakukan banyak untukmu. Ibu tetap nggak mau bilang apa-apa buatku, ya? Kalau begitu, biar aku yang buka kedok kepalsuanmu. Setelah menjemputku, kamu diam-diam ke sekolahku, meminta izin lalu membawaku berbelanja barang mewah. Kamu membuatku bergaul dengan anak-anak kaya yang suka pesta. Nancy, aku tidak mengerti pembicaraanmu. Tidak mengerti? Kamu menggunakan kehidupan mewah itu untuk membujukku berhenti, bukankah itu? Sudah kamu rencanakan bersama Song Sinyao? Menjelang ujian masuk universitas. Meminta izin anakmu demi belanja. Membiarkan anakmu menemani anak-anak orang kaya. Ini seperti mendorong anak ke dalam api. Gumenglon. Kamu masih berani bilang ini nggak sengaja. Nianci peserta ujian. Kenapa kamu bawa peserta ujian ke hal kayak gini? Ngapain kamu lakukan itu? Ayah, aku juga demi kebaikan Nianci. Nianci kan baru saja sampai di keluarga Song. Dia nggak punya pakaian yang layak dan juga belum terbiasa sama lingkungan ini. Apa aku salah kalau melakukan itu? Lunyansi, niat ibumu sebenarnya juga demi kebaikanmu. Kamu sendiri yang matre, kan kamu bisa menolak. Kenapa semua disalahin ke ibu? Cocok nggak sih? Kakak. Aku kok kayaknya ingat. Kalau kamu kalian sama anak orang kaya. Kamu sendiri yang nempel mereka duluan. Kamu suka ngumpul sama teman yang gak jelas. Jangan nyalahin ke ibu dong. Siapa bilang aku keluar sama mereka cuma buat senang? Kita keluar bareng buat belajar? Apa? Kamu sendiri percaya dengan apa yang kamu katakan? Semua anak orang kaya yang terkenal manja belajar sama mereka. Lebih baik. Melihat babi naik pohon. Main ya main aja, cari alasan yang aneh-aneh begini. Dulu, Lu Nianci. Bukan cuma naik mobil anak-anak kaya itu, dia juga masuk KTV bareng mereka. Kita semua lihat kok. Aku memang naik mobil mereka, tapi pakai mata mana kamu lihat kita keluar buat bersenang-senang? Ikut kumpulan orang malas ke ketiga itu bukan bersenang-senang. Lalu untuk apa lagi? Jangan bilang benar-benar seperti yang kamu katakan. Belajar, ya? Kamu keluar untuk bersenang-senang, keluar saja, masih pura-pura tidak mengaku. Meski Lu Nianci pintar, dia itu punya niat buruk. Status pewaris keluarga Song kita. Jatuh ke tangan orang seperti itu? Aku tidak akan setuju. Ke KTV, bisa untuk belajar? Apa? Nona Lu. Maaf soal kejadian sebelumnya ya. Maaf sekali. Mohon maafkan adikmu ini. Iya, kamu ini. Kapan sih? Tambah kontak orang tua kami tapi nggak bilang. Waktu pulang, orang tuaku marah sama aku. Katanya, kalau aku nggak belajar baik-baik sama kamu, aku bakal diusir dari rumah, iya kan, Nona Lu?
Lucy jenius. Nggak nyangka kamu sehebat itu. Orang tua kita bilang, Kalau ujian kali ini nilainya, Kaki kita bakal dipatahkan. tapi kalau kita mau belajar, setidaknya pilih tempat yang cocok, kayak perpustakaan gitu. Tempat argu ini, tempat ini, Perpustakaan. Kenapa? KTV tidak boleh belajar ya? ayo, kita selesaikan soal ini. Beberapa bulan ini kita belajar di KTV. Prestasi mereka bertiga meningkat pesat. Kalau tidak percaya, kalian bisa langsung ke KTV cari manajernya untuk membuktikan. Aku bilang, kamu punya banyak catatan pengeluaran di KTV akhir-akhir ini. Tak kisahkah? Generasi muda memang luar biasa. Sebelumnya kukira buang-buang waktu. Tak disangka, diam-diam membantu orang lain. Menurutku, Pak Tua, apalagi yang diraguin, jika Lu Nianci benar, menurutku. Dia memang yang paling cocok jadi penerus keluarga Song. Lunian Siai. Kamu manipulatif, berani menipu aku dan mama. Menipu kamu dan mama? Mama cuma ngenali, Aku ke beberapa tuan muda. kan gak bilang aku harus ngelakuin apa-apa. Jangan-jangan, kamu dan ibu awalnya cuma mau aku sama mereka hidup tanpa tujuan. Song Shinyao. Apa maksudmu barusan? Bukan begitu, kakak. Aku cuma terlalu terburu-buru. Maaf, kakak. Aku nggak seharusnya ngomong begitu. Kalau marah, pukul aja aku. Pukul aku aja, kakak. Xinyao. Nyansi. Adikmu cuma bilang kamu kurang serius saja. C'est qui ça la papin, tidak boleh mantongong, kan? Ayah. Paman, Kekek. Semua kalian sudah lihat sendiri, meskipun dia punya prestasi, hari ini dia berani memukul Xinyao. Kalau begitu besok, apa dia akan memukul kita? Lu Nianzi, masih kecil kok bisa sekejam ini, Xinyao. Dia itu adikmu sendiri. Bibi. Jangan salahkan kakak. Aku tadi sudah salah paham padanya. Wajar saja kalau dia marah. ayah. Dia, Lu Nianci, bertahun-tahun tinggal dengan orang desa. Kebiasaan buruk apa yang sudah dia pelajari? Sekali bertindak, langsung main tangan. Apa bedanya dia dengan perempuan kasar desa itu? Benar, kakek. Lu Nianci mungkin masih punya banyak kebiasaan buruk. Kalau dia jadi pewaris keluarga Song. Aku akan kabur dari rumah. Aku serius. Yin. Udah dewasa kok masih kabur dari rumah. Mau ngantam kakek ya? Nian Siai. Ada apa sih? Kakek, nggak ada apa-apa. Aku ngasih pelajaran orang yang perlu. Kakak tadi kan? Cuma lagi marah aja. Jangan menyalahkan kakak. Xinyao. Sakit enggak? Nyansi. Kok kamu tega banget sih? Cepat minta maaf sama Xinyao. Lu Nianci. Kamu mau bikin kami marah dan pakai hukuman keluarga? Minta maaf. Hukuman keluarga. Song Xinyao mukulin aku berkali-kali. Kenapa aku nggak lihat dia minta maaf? Saat itu Song Xinyao, Hingga tubuhku penuh luka. kenapa nggak lihat dia kena hukuman? Lu Nianzi. Kamu lagi ngomong-omong kosong apa sih? Xinyao itu anak yang baik hati, mana mungkin dia memukul orang? Aku tahu sekarang. Pasti kamu takut dihukum tuan besar, jadi kamu ngarang cerita di sini, kan? Iya, pasti bohong dan ngarang. Kuma tipu-tipu aja. Kalian nggak percaya, kan? Apa mungkin Song Xinyao berbohong? Tapi luka di tubuhku nggak bohong. Luka ini ada di seluruh tubuhku.
Semua luka di tubuhku mencatat. Semua kekejaman Song Xinyao padaku. Jadi bukankah dia harus minta maaf padaku? Bukankah dia dihukum keluarga? Luka sayatan, luka bakar, apa sih sebenarnya yang dialami Lu Nianzi? Bahkan penjahat paling kejam sekalipun tidak diperlakukan seperti itu. Bukan begitu, kakek. Kakek, mama, kalian harus percaya padaku. Aku tidak pernah menyakiti kakak. Aku tidak melakukannya. Tidak. Kamu menahanku di ranjang dan menyerangku. Sudah lupa? Oh iya, waktu itu kamu juga ada kan? Kamu ngomong apa sih? Ngomong ngawur, Song Yain. Song Xinyao. Waktu kalian pukul aku di asrama, apa itu cuma aku mengada-ada? Kalian suruh preman luar sekolah pukul aku. Itu aku yang mengada-ada? Sekarang, kalian balas 1 tamparan, sisanya Masih banyak waktu. untuk balas perlahan-lahan. Song Xinyao. Nianci, apa dia benar? Luka di tubuhnya, perbuatanmu? Biasanya, kamu memperlakukan teman seperti ini? Bu. Nianci, maaf ya, ibu benar-benar nggak tahu. Bugu. Jangan pura-pura. Waktu Song Xinyao membuli aku, bukannya kamu yang membereskannya? Apa, Gumenglon? Ini ada apa sebenarnya? Ayah, Baik, Bu Song Xinyao, situasi yang Anda sebutkan sudah saya pahami. Song Xinyao. Dr. Liu. Soal anak kami, Xinyao. Kami mohon bantuan Anda. Saya juga tahu. Dia ada salah terhadap teman-temannya. Tapi kalau benar-benar dapat sanksi, itu urusan seumur hidup. Pak Gu, apa yang Anda lakukan? Pak Gu, tenang saja. Xinyao adalah pelajar terbaik di sekolah. Saya jamin ini tidak akan memengaruhinya. Terima kasih sebelumnya, Kepala Sekolah Liu. Setebal uangnya, ada puluhan juta, kan? Lebih besar 10 kali dari pengeluaran sekolah saya. Pak Gu memang benar-benar murah hati. Gumenglon, apakah apa yang dikatakan Nianci itu benar? Aku tanya, itu semua benar? Ayah, waktu itu aku benar-benar nggak tahu kalau Nianci adalah anak kandungku. Kalau saja aku tahu, Aku nggak akan memperlakukannya begitu. Nianci. Dia juga darah dagingku sendiri. Nianci. Maaf, ibu waktu itu benar-benar nggak tahu. Benar-benar nggak tahu. Nanti, aku akan memperbaiki semuanya, merawatmu, dan mencari dokter terbaik. Untuk menyembuhkan bekas luka di tubuhmu. Bekas luka di tubuh bisa disembuhkan, tapi luka di hati sulit sembuh meski banyak uang. Jangan begitu, Bugu. Anda tidak tahu aku, bagaimanapun juga. Waktu itu Anda sendiri yang menyerahkan ke perdagangan manusia. Apa? Guminglan, apakah ini cara kau memperlakukan Nianci? Apakah ini cara kau melindungi Song Xinyao? Jangan lupa, Nianci bukan hanya kekuku. Dia kan anak kandungmu sendiri, masih sanggup di belakangku melakukan hal menjijikkan. Ayah, Lu Nianci, diam. Lihat apa yang kau lakukan. Biarkan dia bicara. yang kita inginkan adalah anak. Ibu. Pikir aku terlalu kecil untuk mengingat? Aku akan beritahu. Aku ingat semuanya dengan jelas. Bagaimana kamu membuatku perlahan terjerumus ke dalam kehancuran. Gumenglon, betapa bodohnya kamu. Kenapa bisa melakukan ini? Kamu. Kekek. Ayah. Kekek. Ayah, kamu kenapa? Ayah, Kamu kenapa? Kakek mendadak kolaps. Cepat, bantu pegang. Cepat. kekek. Kukep. Lu Nianci.
Jangan pura-pura baik di depan aku. Kamu sengaja bilang ini. Bukannya kamu ingin melihat keluarga Song kacau balau karena kamu? Lu Nianqi, aku tidak peduli seberapa besar penderitaanmu sebelumnya. Hari ini ulang tahun kakek. Banyak kerabat yang melihat. Haruskah di depan banyak orang? Kamu bicara buruk tentang keluarga. Sudah, cukup. Nianqi juga dihitung sebagai korban. Kalau kita salah, minta maaf. Tapi, posisi pewaris keluarga Song tak akan kamu dapatkan. Benar, Lu Nianqi, tidak peduli seberapa hebat prestasimu, di dalam hati kami. Xinyao tetap adalah keluarga kami yang sesungguhnya. Lu Nianqi, kamu menyerah saja. Aku sudah hidup di keluarga Song selama belasan tahun. Lalu kamu baru kembali ke keluarga Song berapa lama? Jadi, kamu merebut belasan tahun hidupku. Sekarang aku kembali hanya untuk merebut kembali semua yang menjadi milikku. Nianqi, ibu tahu, dulu ibu banyak melakukan kesalahan padamu. Tapi, siapa Panyong mewarisi keluarga Song, ibu janji. Ibu akan menebus kesalahan itu. Semua yang kamu inginkan, ibu akan berikan. Menebusnya? Semua luka belasan tahun ini bisa ditebus hanya dengan beberapa kata darimu? Kamu melindunginya, memanjakannya, aku semakin bertekad mengusirnya dari keluarga Song. Kenapa, jika bicara seperti ini tentang anak kandungmu? Kamu jadi sakit hati? Apa? Anak kandung? Aku bukan cuma anak kandungnya, tapi kalian selalu mengira Song Xinyao hanya anak angkat keluarga Song. Dia adalah anak kandungnya. Apa? Nianqi, apa yang kamu bicarakan? Xinyao hanyalah anak angkatku. Kamu satu-satunya putri ibu, tahu? 750. Benarkah laporan tes DNA dan Song Xinyao? Bukti ada di sini. Mau lihat sendiri dengan mata kepala sendiri? Nyonya Gu menyembunyikan dari keluarga Song selama bertahun. Pasti melelahkan, ya? Apa yang membuatmu tidak mengakui putri kandungmu? Ada sesuatu yang mencurigakan dengan identitas Song Xinyao? Laporan pemeriksaan memastikan hubungan biologis ibu dan anak antara Gu Minglan dan Song Xinyao. Apakah ini benar? Bu, laporan ini benar atau tidak? Aku. Minglan, apa yang terjadi di sini? Xinyao itu sebenarnya anak kandungmu atau bukan? Ini. Cepat bilang. Exact. Xinyao memang anak kandungku. Semua ini memang benar. Aku anak kandung. Aku adalah anak kandungmu. Ibu, kenapa ibu tidak bilang lebih awal? Aku harus hidup bertahun-tahun dengan label anak angkat. Gu Minglan, kenapa kamu tidak memberitahu kami lebih cepat kalau Xinyao adalah anak kandungmu dengan si nomor 2? Kenapa kamu diam saja? Waktu itu, Xinyao baru lahir. Dokter bilang kondisi Xinyao kurang baik, ada risiko penyakit bawaan. Aku khawatir dia akan kena diskriminasi dari keluarga karena itu. Jadi aku terus terang bilang dia adalah anak angkatku. Aku seharusnya tidak menipu semua orang. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku cuma tidak ingin anakku ada masalah. Apa salahku? Dulu Direktur Gu memiliki rahasia seperti ini. Sungguh kasihan hati orang tua di dunia ini. Cerita beneran dibuat dengan cepat. Sayangnya, penuh celah di mana-mana. Lu Nianqi, itu kan ibu kandungmu dan adikmu, kok kamu tega menghujat mereka begitu? Kamu masih punya hati nurani nggak sih? Belum pernah lihat orang sekejam kamu. Dasar nggak tahu malu, kenapa nggak dulu tinggal di luar selamanya? Kenapa ada anak perempuan seperti... Seharusnya nggak bawa bencana kayak kamu balik ke sini. Song Xinyao putri kandungnya, benar. Tapi siapa bilang dia pasti keturunan keluarga Song? Lu Nianqi, apa maksudmu sebenarnya? Apa maksudnya? Bisa tanya Bu Gu. Tanya dia tentang Song Xinyao. Apakah dia anak kandung ayahku atau bukan? Nianqi, cukup. Dulu aku meninggalkanmu. Kamu dendam padaku karena itu, tapi kamu tidak bisa merendahkanku seperti ini. Mungkin membawa kamu kembali ke keluarga Song sejak awal sudah jadi kesalahan.
Kenapa kamu sampai berkata yang bikin sakit hati ibu? Apa maksudnya Bulu mau kirim aku balik ke desa kecil itu? Sayang sekali, semua itu fakta. Tidak mungkin palsu, pasti palsu. Bagaimana mungkin aku bukan anak ayahku? Bugu tahu jelas di dalam hati. Tahun lahir Song Sinyao, ayah kandungku tidak ada di dalam negeri. Kamu pergi ke luar negeri menemani ayahku, sebenarnya untuk melahirkan Song Sinyao. Benar, kan? Kalau dihitung dari usia Sinyao, kayaknya memang ada kejadian seperti ini. Waktu itu, Bugu, kamu apalagi mau cari alasan apa? Perlu cari rekam medis di rumah sakit tempat dirawat? Cukup. Lu Nianqi, kamu bilang Xinyao bukan anaknya Lao Er, kamu harus punya bukti langsung untuk itu. Kalau mau bukti, aku punya kok. Laporan tes ini dengan jelas menunjukkan siapa ayah kandung Song Sinyao. Song Sinyao, berterima kasih padaku. Aku membantumu menemukan ayah kandungmu. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin, kamu bohong. Benar enggaknya, semua orang bisa tahu kalau lihat ini. $750 gimana, Bang? Beneran nggak? Apakah Sinyao? Putri kandung kakak kedua? Siapa sebenarnya ayah kandung Sinyao? Cepat katakan. Ayah kandung Xinyao. Ternyata adalah Liang. Liang Yucheng. Apa? Liang Youcheng? Dia musuh besar keluarga Song? Dulu, Liang Yucheng Hampir membuat keluarga Song bahaya. menggunakan cara licik. Mencelakai putra kedua. Song Jingyu. Gu Minglan ternyata selingkuh dengan pria yang mencelakai suaminya sendiri. Tidak mungkin. Ayah kandungku. Gimana mungkin itu Liang Youcheng? Bu. Lu Nianzi lagi nyebarin fitnah. Cepat beritahu mereka. Lu Nianzi sedang memfitnah, dia memfitnah. Tidak benar. Tes genetik. Perlu rambut dan jaringan kulit orang yang dites. Rambut dan jaringan kulitku, dari mana kamu dapatkan? Rambut dan jaringan kulit mama. Kamu dapat dari mana? Kamarku, kamu tinggal di sana menemukan satu helai rambutmu di sana seharusnya tidak sulit, kan? Kamar saya ditempati selama 8, menemukan sehelai rambutmu di dalam seharusnya tidak sulit. Sedangkan untuk Bugu, berinteraksi dengannya Mengambil sehelai juga tidak sulit, kan? Kamu menyembunyikan. Memang dalam sekali. Sejak awal kamu sudah merencanakan. Song Sinyao, tamparan itu hanya bunga, aku ingin menghancurkanmu total. salah. Masih salah. Meski kamu punya rambut bibi Minglan dan adik Sinyao, bagaimana dengan rambut Liang Youcheng? Jangan bilang ke aku. Kamu juga ambil sembarangan. Sangat mudah. Beberapa hari lalu, aku bertemu Liang Youcheng. Apa? Apa? Kenapa kaget banget? Aku nggak ketemu dia. Cara tes genetik? Lu Nianzi, kalau bukan karena kamu ngomong itu dan kelihatan ada celah, aku mungkin udah percaya kamu. Dia Liang Youcheng, walau gimana pun dia busuk dan jahat, dia tetap seorang presiden perusahaan besar. Kamu kan cuma mahasiswa, apa alasan kamu bisa dekat sama dia? Memang benar, Liang Youcheng berkuasa, hitam putih semua bisa tembus, selalu dikelilingi pengawal. Orang lain kalau mau ketemu dia, harus bikin janji dulu ke kantornya. Lunyang Zia. Sekarang kamu masih mau ngomong apa lagi? Kamu bikin gosip kayak gini tentang ibu kandungmu sendiri? Kamu tahu nggak gosip semacam ini bawa arti apa? Orang bilang, orang dikasihani punya sisi menjengkelkan. Menurutku, laporan genetik bibi Minglan dan adik Sinyao itu kemungkinan benar. Yang lainnya? Semua hanya fitnah dan jebakan.
kakek tidak mau memberikan hak waris kepada kalian, anak-anak manis. Ternyata kalian tidak pakai otak saat bertindak. Apa yang kamu bilang? Aku bilang kamu bodoh. Orang biasa sulit bertemu Liang Youcheng. Tapi kalau Saat dia tahu bahwa dia masih punya anak kandung perempuan. Tapi bagaimana kalau dia tahu bahwa dia masih punya anak kandung perempuan? Tuan Liang tidak perlu masuk. Nona ini. Aku punya anak kandung terabaikan di luar sana, benarkah itu? Kalau Tuan Liang ingin memeriksa, beri saya sehelai rambut. Dalam 3 hari, akan kirimkan laporan pemeriksaan. Lebih baik itu benar-benar fakta, kalau tidak, akibat berbohong padaku tidak akan menyenangkan. Tidak mungkin. Kamu lagi ngomong bohong apa sih? Lunyanxia. Sekarang demi posisi pewaris. Kamu mulai melakukan segala cara? Niancy. Semua ini quand tu m'as tué en tag Berdazar. Waktu itu aku memang salah meninggalkanmu. Tapi kamu nggak bisa memfitnah aku seperti ini. Pewaris? Kakek sudah bilang kasih posisi pewaris ke aku, untuk apa aku rebut? Song Xinyao, aku bilang. Tujuanku adalah membuatmu bayar harganya. Apa? Kamu ngomong apa sih? Membuatku bayar harga? Pakai selembar kertas? Gampang banget, kan? Di luar ada banyak toko cetak. Sekarang ini, Fitnah orang lain. apa sekarang gak perlu bayar harga untuk itu? Song Xinyao, kamu harus lihat makamnya dulu baru mau nangis ya. Semua yang hadir di sini, aku, Lunianzi, mungkin kalian gak percaya. Tapi hari ini, aku sudah undang ayah kandungnya Song Xinyao ke sini. Adikku yang baik, hari ini aku bakal bantu kamu balik ke keluarga aslimu. Nak. Liang Youcheng benar-benar datang. Mirip, terlalu mirip, anakku. Aku ayahmu. Tidak, kamu bukan ayahku. Pergi sekarang. Guminglan, apa yang sebenarnya terjadi? Bicara dong. Ini nggak mungkin. Liang Youcheng, kamu cepat pergi dari sini. Menutupi kebenaran. Bugu, di saat seperti ini, kamu pikir masih bisa menyembunyikan semuanya? Song Xinyao, ayahmu ada di sini. Sipat terma kenyataan ayah. Ayah dan anak saling mengenali. Diam kamu. Laporan genetik ini palsu. Orang ini, dia juga palsu. Xinyao, aku memastikan laporan genetik ini benar. Song Xinyao, ayah kandungmu sudah datang, terimalah kenyataannya. Ayah dan anak saling mengenali. Diam kamu. Laporan genetik ini palsu. Orang ini, dia juga palsu. Xinyao, saya pastikan laporan genetika ini memang benar. Pak Liang, berdasarkan laporan ini, ternyata betul bahwa Song Xinyao dan Anda adalah hubungan biologis ayah anak. Xinyao, ayo pulang sama ayah. Jangan sentuh aku. Paman besar. Paman besar, aku bukan anak Liang Youcheng, dia orang gila. Aku bukan anakmu, tolong aku. Song Xinyao, Guminglan, sebaiknya kalian pergi dari sini sekarang. Melihat kalian berdua saja bikin aku muak. Liang Youcheng, aku sudah peringatkan kamu sejak puluhan tahun lalu. Kita tidak akan bertemu lagi. Kenapa kamu masih datang ke tempat ini? Cepat keluar sekarang. Guminglan, kenapa kamu begitu tega? Hanya bisa melihat putri kita diperlakukan begitu oleh keluarga Song. Terji. Aku bisa pergi. Nama. Aku harus membawa Xinyao pergi. Xinyao, ikut ayah pulang. Sekarang, keluarga Liang kita sudah berbeda dari sebelumnya. Grup Liang selama bertahun-tahun telah menjadi bintang baru industri dengan nilai pasar miliaran. Bahkan memiliki Grup Song. Sekarang mereka memiliki kekuatan sebesar ini.
ikut aku pulang. Kamu adalah pewaris keluarga Liang. Hanya dengan menjadi putriku, kamu bisa memutarbalikkan keadaan ini. Benar, jika aku tetap di keluarga Song, mereka tidak akan menerimaku. Mungkin bergabung dengan grup Liang adalah satu-satunya peluang. Oh ya. Aku ikut denganmu. Song Xinyao, pikir kekayaan dan kemewahan mudah diraih? Keluar dari keluarga Song hanya setengah langkahmu. Menuju jurang dalam. Lu Nianzi, suatu hari nanti, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat atas penghinaan yang kamu beri padaku hari ini. Song Xinyao, balas dendamku. Baru benar-benar dimulai sejak momen ayah kandungmu membawamu pergi. Kita lihat apakah kamu masih bisa tertawa setelah ini. Hari ini, aku juga akan secara resmi mengumumkan di acara peresmian gedung. Putriku, Liang Xinyao, akan menjadi pemimpin di Liang Group kami. Pemegang saham baru. Bagus, memang bagus. Semua itu bualan Liang Yu Cheng saja. Segala pemberian murah hati. Diam-diam semuanya sudah ada harganya. Dan saya akan umumkan, tepat 1 tahun lagi mulai hari ini, saya akan mundur. Jabatan Ketua Dewan Direksi akan saya serahkan kepada putri saya. Mesak. Nianci, kamu datang. Kakek, Anda mencariku? Tidak disangka, Nianci kita ini luar biasa sekali. Hanya dalam waktu 1 tahun. Sudah menyelesaikan semua mata kuliah universitas dan langsung meraih gelar ganda. Saat ini pasar sangat kompetitif. Tulang tua seperti saya ini sudah waktunya pensiun. Nianci, keluarga Song sekarang saya serahkan padamu. Xinyao. Oh ya. Ini semua dokumen penting dari jajaran inti Song Group. Selain itu, grup Liang kami sudah mencairkan dana senilai 10 miliar. Terima kasih, Ayah. Oh ya. Besok, aliran dana grup Song akan dibekukan selama 1 hari penuh. Menurut Kalau kita turunkan harga saham mereka sekarang, grup Song akan seperti apa jadi? kamu mau, Membuat grup Song bangkrut? Besok, aku akan buat Lu Nianci tidak punya apa-apa, benar-benar tidak punya apa-apa. PHK Lu. Pak Lu, ada kabar buruk. Grup Liang sudah mulai menyerang kita. Banyak eksekutif senior kita yang ingin mengundurkan diri. Ini tidak ada hubungannya dengan grup Liang. Kami hanya tidak mau lagi dipimpin oleh gadis muda seperti dia.
surat pengunduran diri kami. Kami harap Pak Lu tidak akan menghalangi. Apakah kalian mau berhenti? Adalah tulang punggung perusahaan. Saya pertimbangkan kenaikan gaji, harap kalian tetap tinggal. Tinggal. Pak Lu, saya kasih tahu ya. Saya tidak tertarik dengan uang receh seperti itu. Lagi pula grup song kalian. Sepertinya hanya seperti belalang di akhir musim, bukan? Pak Lu, jangan memutus sumber rezeki orang. Saya harap Pak Lu segera menyetujui. Sudah cukup, kalian bisa pergi temui HR. Pak Lu, Anda membiarkan mereka pergi? Mereka orang-orang tua. Manfaatkan posisi mereka sebagai setiap hari seperti mayat hidup. Mereka jadi beban perkembangan perusahaan. Orang seperti itu keluar sendiri. Saya senang. Pak Lu memang hebat. Saya bahkan tidak sebanding 1/1000 dari Pak Lu. Jangan menjilat lagi. Apa langkah grup Liang berikutnya? Keluarga Liang baru-baru ini mendirikan beberapa perusahaan fiktif untuk membeli saham di grup Song. Presiden Lu, apakah kita perlu? Soal saham ini, hubungi Bai Juchen. Aku curiga, keluarga Liang membuat langkah besar. Ya. Nona, tidak boleh masuk. Lepaskan. Presiden Lu. Gu Minglan. Usai pesta ulang tahun, Gu Minglan kembali ke keluarga Gu. Hari ini ngapain di sini? Kesini. Apa? Nianci, dengar ibu ngomong. Grup Liang akan segera bergerak melawanmu, Liang Youcheng itu. Bukan orang mudah dihadapi, sekarang kamu bilang ke kakek. Jabatan ketua direktur, kita nggak usah ambil lagi. Bu Gu, kamu bikin trik apa? Jangan bawa Liang menakut-nakuti aku. Nyosi. Aku sungguh tidak membohongimu. Grup Liang sudah lama merencanakan ini, para senior sekarang hampir semua sudah pergi. Kalau kamu terus seperti ini, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Bu Gu, kamu tidak berniat membantuku. Melawan Liang. Keluarga Gu seharusnya punya pengaruh untuk membantuku, bukan? Alih-alih membantu, kamu menyuruhku menyerah. Ini yang kamu sebut kasih ibu? Sudahlah, Bu Gu. Toh, aku juga tidak pernah menganggapmu sebagai ibuku. Aku sibuk, silakan pergi. Nyosi. Keluar. Nianci, ikut aku. Ashi. Mau apa? Jalan gak pakai mata ya? Bu, Bu. kok ibu ada di depan gedung grup Song? Ibu mau ketemu Lu Nianci? Kenapa? Dia nggak izinkan ibu masuk? Atau ibu malah diusir keluar? Bu, aku kan udah bilang, Lu Nianci itu nggak tahu balas budi, kayak serigala berbulu putih. Lihat deh, sejak ibu bawa dia ke sini. Kamu begitu baik padanya. Lalu dia? Bagaimana dia perlakukanmu sekarang? Sinyao, jangan bicara tentang Nianci. Dia itu kakakmu. Dan juga, dia sudah banyak menderita selama bertahun-tahun ini. Jadi, menderita, apa itu artinya dia harus memaksakan penderitaannya ke kamu? Bu, kamu belum sadar? Lu Nianci bukan anakmu. Dia ITU Music Kita berdua. Bu, besok adalah Upacara penyerahan Liang. besok setelah mengambil alih Liang. Lu Nianci akan benar-benar bangkrut.
Bu, kamu juga benci grup Song, kan? Besok, aku akan membuat grup Song hanya tinggal sejarah. Baiklah, aku akan menunggu hasilnya. Kamu datang tepat waktu. Ingin memberikan undangan padamu. Kamu tidak takut datang, kan? Aku pasti akan tepat waktu. Putri Pak Liang muda dan berpotensi. Masa depan grup Liang. Sungguh tak terbatas. Grup Liang pasti akan semakin maju di bawah kepemimpinan Nona Liang, Ketua Grup Song. Lu Nianqi telah tiba. Inilah ratu bisnis baru Ning City, Lu Nianqi. Kabarnya selama kuliah. Butuh 1 tahun untuk menyelesaikan mata kuliah. Saat senggangnya, Dia membantu Grup Song meningkatkan nilai pasar lebih dari 20 miliar. Selamat, ya. Lu Nianqi, nggak nyangka kamu benar-benar berani datang. Tapi bagus juga kamu datang. Karena kamu sudah ada di sini. Lihat langsung aja. Gimana grup Song bakal bangkrut? Grup Song bangkrut? Sebelumnya, Kok nggak pernah dengar berita itu? Meskipun Grup Song dan Grup Liang selalu nggak akur. kalau mau bikin keluarga Song bangkrut, Takutnya dengan Sekarang, kekuatannya belum cukup, ya? Song Xinyao. kamu ngomong apa sih? Sinyao, grup Song, keluarga dengan sejarah 100 tahun. Kamu, yang diusir dari Dari mana datangnya keberanianmu buat ngomong seperti ini? Paman, mungkin kamu salah paham tentang dua hal. Pertama, nama akhirku adalah Liang. Bukan Song. Kedua, kalau keluarga Song masih di bawah kendali ayah tua waktu itu, mungkin keluarga Liang memang gak ada apa-apanya. Tapi sekarang, di tangan seorang kutu buku yang cuma tahu belajar, Perusahaan Song tidak akan lama lagi bangkrut. Meski kutu buku, grup Song tetap bernilai 200 miliar. Lalu kamu? Apa yang sudah kamu bawa? Apa ku berikan ke grup Liang? Baiklah. Biar aku kasih tahu kamu. Tuan Liang. Zhang Hong. Kenapa kamu malah gabung ke grup Liang? Aduh, Chen Ming, Tuan Song, jangan bilang kami nggak hormat. Cuma, pemimpin keluarga Song yang sekarang. Nggak layak diikuti. Dulu, Tuan Song tua masih ada. Beliau baik sama kami. Tapi sejak Lu Nianqi berkuasa, semuanya jadi dipotong-potong, diatur-atur. Kami benar-benar nggak tahu. Kalau grup punya pemimpin begitu, Cepat atau lambat pasti hancur. kita juga harus cari jalan lain, kan? Bukannya mereka ini tim elit dari grup Song? Kenapa sekarang? Semua bergabung dengan grup Liang? kabarnya dulu Tuan Tua habis-habisan. Mengeluarkan jutaan untuk merekrut mereka. Direktur teknis, Zhang Hong. Direktur desain, Aduo. Dan juga, Direktur penjualan papan atas, Chen Ming. bisa dibilang, produk-produk Grup Song saat ini. Semuanya bergantung pada mereka. Lu Nianqi, inikah perusahaan yang kamu kelola? Inikah kondisi operasional perusahaan? Coba katakan padaku. Bagaimana mengelola perusahaan dengan Lu Nianqi, aku ingat grup Song memiliki lini produk utama. Setidaknya bernilai triliunan, bukan? Aku tidak tahu kalau aku merebut lini produk ini. Apakah benar? Bisa dianggap ada hasilnya. Sayangnya, grup Song di bawah pimpinanmu kehilangan lini produk ini. Takutnya kebangkrutan sudah semakin dekat, ya? Pak Lu, perangkat lunak grup kami crash total. Perusahaan ini hampir tidak bisa bertahan. Upacara serah terima Grup Liang. Kabar buruk, Pak Song, ada masalah produk. banyak sekali Dikembalikan semuanya. Kamu bilang apa? Kabar buruk, Pak Lu, ada Mereka mau memutus kontrak dengan kita. Lu Nianxi. Ini hasil kerja yang kamu lakukan selama ini?
Kamu. Apa kamu? Membuat keluarga Bangkrut? Ayah, waktu itu aku sudah bilang, gadis kampung seperti dia, mana mungkin bisa mengelola perusahaan dengan baik. Menurutku, sekarang juga hubungi kakek. Cepat ambil kembali semua saham grup Song yang dia miliki. Ya, aku telepon sekarang. Nggak usah telepon lagi. Soal mereka mau pergi, Sudah aku diskusikan dengan termasuk mereka bisa pergi. itu memang aku biarkan mereka pergi. Sengaja bayarkan mereka pergi? Lunian Siai. Kamu gila ya, dulu aku dengar kamu sampai memohon ke semua orang. Mereka bahkan rela menaikkan gaji agar tidak bekerja sama denganmu. Sekarang kamu bilang, kamu yang secara sukarela memecat mereka. Benar-benar tidak terduga, si Lunian Chi. dia hanya seorang pemburu reputasi. Karena manajemen yang buruk. Membuat karyawan pergi, lalu bilang sudah tahu dari awal. Berkeras kepala untuk apa? Kalau dulu tidak melakukan itu, bagaimana mereka, parasit yang menghancurkan perusahaan, bisa pergi dengan rela? Dulu aku terlalu cepat mengungkap fakta ini. Bagaimana mungkin mereka bisa masuk ke dalam grup Liang kalian? Kau mau apa, Lunian Chi? Apa maksudnya? Zhang Hong, dulu kau masuk perusahaan ini karena koneksi dengan Song Yuanshan. Jadi direktur teknis. Software untuk grup Song penuh celah. Data penting perusahaan dicuri peretas. Zhang Hong, apa yang aku katakan salah? Kau. Kau omong kosong. Benarkah? Jadi, coba kamu, Bien Raculia. kenapa? Nggak bisa nulis ya? Udah jadi bos sekian lama, sekarang cuma bisa nyuruh karyawan kerja gitu? Dan kamu, setahuku kamu sahabatnya Yo Hong Fang, kan? Ini desain gelangmu. Aku nggak masalah kamu unik, tapi Jangan pikir kau kayak orang bodoh dong. Oh iya, kamu bekerja sama dengan perusahaan mencaplok grup Song secara licik dan mengambil komisi jutaan. Urusan ini, kamu mau sendiri ke kantor polisi atau aku yang harus mengirimmu? Adik si Nyao, inikah orang yang kamu bayar mahal? Grup Liang memang sangat ahli dalam mendaur ulang sampah, ya. Direktur Liang, jangan. Mendengarkan omong kosong Lunian Chi. Kita, Kita berguna, Pak Liang. Iya, Pak Liang. Semua adalah pilar perusahaan. Berguna. Pilar, Pergi. Pak Liang, kami. Angkat kaki. Lunian Siai. ternyata aku meremehkanmu. Tapi meskipun mereka bertiga tidak berguna, tidak masalah. Aku masih bisa merekrut yang tidak berguna. Tapi kamu? Perusahaan Song bahkan tidak bisa merekrut yang tidak berguna sekalipun. Liang Xinyao, maksudmu apa dengan ucapan itu? Apa? Sejak pasar buka, kalian belum lihat saham sendiri? Saham yang kalian pegang? Harganya jatuh terlalu parah, astaga. Perusahaan Song akan apa? Grup Song akan segera delisting. Tidak mungkin ada yang mau masuk kerja. Kalaupun ada, grup Song tidak akan bertahan sampai besok. Kamu berani sekali bicara begitu. Sinyao, jangan salahkan paman ketiga. Membeli mahal, menjual murah. Short selling saham. Lawan rugi 1.000, tapi kamu rugi 800. Kamu pikir grup Song tidak membuat persiapan apa-apa? Halo, Departemen Keuangan. Segera alihkan dana sebesar 10 triliun ke Departemen Sekuritas. Apa? Hari ini orang dari Bursa Efek dan kantor pajak datang memeriksa catatan keuangan perusahaan. Sementara ini dibekukan, bukan? Tidak ada uang atau tenaga kerja. Grup Song pakai apa bersaing dengan kami? Lebih baik segera serahkan semua saham kalian dengan sukarela. Kalau tidak, bahkan untuk dijual sebagai barang bekas tidak akan laku.
Benar sekali. Paman besar, paman ketiga. Sekarang saham grup Song sudah menyusut 2/3. Apa lagi yang kalian pertimbangkan? Selesai, semuanya selesai. Ini benar-benar sudah berakhir. Lu Nianqi, kamu bicara. Sekarang bagaimana? Panik soal bakat dan dana? Liang Xinyao, kamu serius mengira grup Song? Nggak siap sama sekali, kan? Pada masuk aja. Selamat siang, Pak Lu. Aku nggak salah lihat, kan? Ketua Asosiasi Hacker Nasional. Ali computer level Satunegara. Pak MA yang ahli teknik. Kabarnya ada perusahaan yang tawar Pak MA 30 juta, tapi beliau nggak mau. Itu belum APA. Lihat orang di sebelah. Itu Pak Shen tahu, Pak Shen. Dia itu sales internasional. Kalau dia mau. Dia bisa telepon bos Fortune 500 untuk negosiasi. Dan itu, Buning di sana. Kok kelihatannya mirip banget sama kepala Institut Desain Negara Longya? Produk-produk yang dia Setiap satu karya seni, bahkan masuk koleksi keluarga kerajaan luar. Di antara mereka semua, adalah orang-orang yang figur yang sangat berpengaruh. Kecil. mereka ternyata datang semua ke keluarga Song. Orang-orang yang pergi sebelum. Buang-buang waktu. Liang Xinyao, bagaimana karyawan baru dibandingkan dengan grup Liangmu? Lalu kenapa? Itu tidak mungkin. Grup Song akan segera bangkrut. Kalian sudah gila, berani-beraninya bergabung dengan grup Song. Pak Lu memahami perkembangan teknologi komputer. Jauh lebih unggul di bawah pimpinan Pak Lu. Teknologi komputer di Tiongkok akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Itulah alasan saya bersedia bergabung dengan grup Song. Karya yang baik juga butuh orang yang punya selera untuk menghargainya. Aku sudah lihat produk terbaru. Hasilnya sangat buruk. Benar-benar tidak punya kelak. Pak Liang, selera Anda dan selera Pak Lu itu. Jaraknya bukan main. Pak Lu punya visi bisnis yang luar biasa. Hanya perusahaan seperti ini baru ada peluang berkembang. Pak Liang, sepertinya kali ini Anda kalah lagi. Para investor yang terhormat. Sekarang saham Song Group sedang turun ke titik terendah. Tapi tim inti kami tetap ada. Berinvestasi di Song pasti untung tanpa rugi. Benar sekali. Apa yang kita tunggu? Segera beli saat harganya rendah. Ibu, tolong aku. Cepat bantu tekan saham perusahaan Song. Aku tahu. Keluarga gu luar biasa hebat. Bu, sekarang ibu saja yang membantuku. Kumohon, Bu. Aku. Minglan. Jangan lupa, kami dulu. Juga keluarga dekatmu. Iya, Minglan. Nianqi juga anak kandungmu kan? Dugaan saya benar, grup Liang terlalu berani. Mengandalkan investor kecil tidak bisa membalikkan keadaan. Ada di tubuh ibu. Bu. Sudahlah. Anggap saja anak perempuan. Kalau nanti sudah besar, biarkan dia cepat menikah. Dapatkan mahar. Ayo pergi. Bu. Kali ini, Nianqi. Ibu tidak akan meninggalkanmu lagi. Ayah, kamu tidak apa-apa kan? Ayah tidak apa-apa. Kamu pura-pura sedih? Mangglong. Sebenarnya aku tidak mau memberitahumu. Dulu, aku meninggalkanmu. Karena aku sudah didiagnosis mengidap penyakit mematikan. Oh ya.
Ayah bisa kembali ke keluarga Song. Aku hanya berharap nanti keluarga Song saat menyerang keluarga Liang. Kamu bisa melindungi putri kita, kan? Jadi taktik pengorbanan ini sudah diwariskan dari leluhur ya. Bu, keluarga Song memperlakukan Mereka lama tidak keluarga sejati. Di dunia ini, hanya aku dan ayah. Kami yang mencintaimu sebagai keluarga. Bu, kamu masih belum mau membantu kami? Aku tidak bermaksud menghancurkan keluarga Song sepenuhnya. Aku hanya berharap kali ini saja. Keluarga Song tidak akan menjadi ancaman lagi bagi Xinyao. Aku. Nianqi, aku tidak bisa. Membiarkan Xinyao dalam bahaya. Grup Gukami. Akan memberikan dana. Kepada grup Liang. Bantu keluarga Liang. Minglan, kamu. Adieu. Paman besar, paman ketiga. Aku bisa mengikuti janji pada ibu tadi. Tidak menghancurkan kalian. Mulai sekarang, kalian bisa menjual saham grup Song yang kalian miliki. Lakukan penjualan. Aku akan membeli sesuai harga sebelum pasar dibuka pagi ini. Lakukan aku. Xinyao. Kamu serius dengan yang kamu katakan ini? Xinyao, Kamu memang keponakan terbaikku. Tante nggak sia-sia sayang sama kamu. Jauh lebih baik dari Lu Nianqi yang nggak berguna. benar-benar hebat. Ayo kita jual semuanya. Jual semuanya, ya? Bibi. Paman ketiga. Tenang saja. Uang saham. Saya transfer langsung ke rekening kalian. Bagaimana? Lunyansia. Sekarang kamu sendirian, kan? Grup Song. Hampir keluar dari pasar. Sepertinya waktunya sudah tidak lama lagi. Delisting. Tidak semudah itu untuk delisting, kan? Kenapa? Sekarang bahkan ibumu tidak mau membantumu. Siapa lagi yang bisa membantu? Masa iya? Masih ada orang mau investasi kamu? Kamu, polos dari desa. Punya sumber daya apa sih di tanganmu? Lucu banget, hampir bangkrut kok masih senang. Aku ketawa karena bodoh nggak sadar. Kamu tahu, Kenapa kakek nggak serahkan keluarga Song? Karena kamu bodoh. Di tangan tidak ada banyak sumber daya, tapi aku masih punya murid. murid. Radio. Penerus keluarga Bai, Fu, dan Su kenapa semuanya datang? Pergi ke KTV bukan berarti tidak bisa belajar, kan? Apa? Kalian siapa? Lu Nianqi juga ikut belajar bersama. Beberapa teman itu. Guru. Kakek sangat berterima kasih Pak, membantu saya mendapatkan. Kali ini, kamu masih mau main nggak? Saham grup Song ini. Kok bisa naik 2 kali lipat? Dasar si Liang, semua gara-gara kamu. Barusan kita punya saham grup Song. Sekarang gimana pun juga harusnya kita bisa untung beberapa juta. Kasih tahu kali ini. Kita nggak akan selesai sama grup Liang. Betul, nggak akan selesai begitu saja. Kok bisa begini? Kalian sudah gila apa? Malah investasi ke gadis desa itu? Aku nggak tahu gurunya hebat atau enggak, tapi aku tahu, ada orang yang ganggu belajar orang lain, pakai cara apa aja. Ada orang bantu orang lain, kasih ilmunya. Dibandingin begitu, jelaslah. Bedanya langsung kelihatan. Liang Xinyao, keluarga Liang, kali ini kalian pasti keluarin uang buat hancurin grup Song, kan? Main seperti. Grup Liang. Kali ini pasti rugi ratusan miliar.
Grup Liang memang perusahaan terbuka. Tapi kalau terus-terusan keluarin duit, sepertinya juga terluka parah ya. Kita hampir saja menghancurkan keluarga Song sepenuhnya, Pak. Aku tahu keluarga Liang punya uang. Jangan ganggu aku. Liang Xinyao, kamu nggak berharap perusahaan Liang bakal nutupin ini. Beberapa tahun terakhir, perusahaan Liang penuh hutang, utangnya hampir mencapai triliun. Kali ini saat menghadapi keluarga, bertarung mati-matian. Mau menelan keluarga Song. Untuk meredakan krisis. Sayangnya, adik, kamu masih kalah pintar. Ini tidak mungkin. Ayah. Cepat bilang sama aku. Tidak mungkin, kan? Tidak benar, ayah. Ini benar. Semua yang dia bilang itu benar. Kamu bilang kamu tahu semua kelemahan grup Song, kan? Kamu bilang orang-orang ini bakal jadi mata-mata, bukan? Kamu bilang kita nggak bakal kalah. Lalu ini apa maksudnya? Jawab aku. Aku bakal bangkrut. Tidak, aku nggak mau. Aku nggak mau jadi miskin. Aku nggak mau. Paman besar, paman ketiga. KTP-ku belum pindah ke keluarga Liang, kan? Aku masih keluarga Song. Kita satu keluarga, kan? Paman. Jangan panggil aku paman. Kamu bikin aku rugi miliaran, masih berani panggil aku paman? Nianci, dulu memang salahku, jangan marah padaku. Soal saham sebelumnya. Apa bisa? Apa bisa dijual lagi ke kami sesuai harga dulu? Iya, iya. Sekarang kan kamu punya saham mayoritas. Sebagai perempuan, nanti pasti akan menikah juga. Nanti kamu pegang begitu banyak saham. Sepertinya juga tidak mudah ya. Nanti kamu pegang begitu banyak saham, sepertinya juga tidak mudah ya. Benar juga ya. Jadi, siapa yang investasi saham lebihnya akan saya berikan padanya. Lunyansi, kamu sudah jelas mengerti belum? Kami yang sebenarnya keluargamu. Keluarga. Dulu kamu dan Song Xinyao memukul. Apa pernah menganggap aku keluarga? Kalian bersama menyerangku untuk Song Xinyao. Ada yang menganggap aku keluarga? Semua luka bertahun-tahun ini, walaupun aku kembali, tak ada yang menyebutkannya. Tak ada yang pernah melihatnya. Kalian, sebagai keluarga Song, sudah merosot hingga hanya uang yang ada di mata kalian. Keputusan mencabut saham kalian atas perintah kakek. Namun, kalian bisa pergi ke keluarga Song untuk ambil. Tapi soal saham, jangan harap. Dan kamu, Song Xinyao, kamu tahu kenapa kalah? Karena teman yang kamu bully di sekolah diam-diam membantu aku. Mereka bantu aku memantau gerak-gerikmu. Semua yang kamu lakukan sudah aku amati, sebab itu kamu sampai di titik ini. Itu hasil perbuatanmu. Pikir kamu bisa mempermainkan semua orang, tapi maaf saja, kamu salah langkah. Pak Lu, acara tahunan perusahaan sudah siap. Omset perusahaan tahun ini 2 kali lipat tahun lalu. Semua orang senang banget lihat bonusnya. Sebagai bos, aku harus membuat karyawan menghasilkan uang, kan? Benar. Memang beda, Pak Lu berbakat sekali. Nggak kayak grup Liang sebelah, yang sudah bangkrut. Bahkan ketua mereka, Song Xinyao, sudah hilang berbulan-bulan. Kamu keluar dulu ya. Baik. Aku bukan orang yang berbakat luar biasa. Aku hanya percaya, kesuksesan yang paling aman adalah hasil dari usaha sendiri.
Mereka yang menempuh jalan sesat akan menuai akibatnya sendiri.